Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita semuanya kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita, nikmat kepada kita, yaitu khususnya kita masih diberikan kesempatan berjumpa lagi dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita semuanya sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah orang-orang yang mengikrarkan diri beriman kepadanya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para rasul dan seterusnya. Maka kita juga diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ibadah, yaitu ibadah puasa. Yang pada akhirnya ujung daripada ibadah puasa ini adalah agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yaitu yang bertakwa. Namun ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya. Jika kita berbicara tentang tujuan atau garis akhir seseorang melaksanakan ibadah puasa agar menjadi orang yang bertakwa, maka pertanyaannya adalah siapa sebetulnya atau apa saja sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Baik ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan tentang beberapa sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Dan Alif Lam Mim ini merupakan huruf yang terputus, yaitu biasa disebut dengan istilah al-huruf al-muqatta'ah, yaitu memang huruf-huruf yang terputus. Dan al-huruf al-muqatta'ah ini merupakan salah satu daripada mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran ini juga merupakan mukjizat yang Allah berikan, wahyu Allah yang Allah jadikan mukjizat dan diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan ini juga merupakan sebagaimana orang-orang kafir pada zaman dahulu mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukan dari Allah, melainkan Al-Quran ini didatangkan atau dari Nabi, yaitu dari Muhammad. Begitu kata orang-orang kafir pada waktu itu. Dan di ayat yang ke-1 ini, dan nanti akan dilanjutkan di ayat yang kedua insya Allah, maka ini merupakan penentang bagi pendapat mereka yang menyatakan bahwasanya Al-Quran ini merupakan kalam Muhammad, yaitu ucapan Muhammad saja. Maka ini merupakan salah satu mukjizat yang menangkal pendapat mereka, dan juga sejatinya di dalam surat yang lainnya di dalam Al-Quran mereka juga ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan yang semisal dengan Al-Quran, akan tetapi mereka ternyata tidak bisa, padahal mereka adalah afshahun nas bil lughah al-arabiyyah atau bil lughatil Quran. Sedangkan mereka adalah justru orang-orang yang paling fasih terhadap bahasa Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan menggunakan bahasa mereka, begitu ya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang paling fasih, namun tetap tidak bisa menghadirkan ayat yang setara dengan Al-Quran. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya kitab ini, yaitu Al-Quran Al-Karim, merupakan Al-Quran atau wahyu atau kalam dari Allah, murni dari Allah. La syakka annahu min indillah, bahwasanya tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Maka tidak dibenarkan ketika ada seseorang yang meragukan apakah Al-Quran ini dari Allah betul ataukah dari ucapan Muhammad bin Abdullah. Dan orang-orang yang bertakwa dari Al-Quran ini mereka akan mendapatkan banyak manfaatnya. Di antaranya adalah mereka atau orang-orang yang bertakwa akan bisa
mendapatkan manfaat berupa ilmu yang bermanfaat. Dan dari Al-Quran ini mereka gunakan sebagai pedoman hidup dan pedoman beramal dengan amalan yang soleh. Dan mereka orang-orang yang bertakwa, atas dasar pedoman Al-Quran ini mereka akan bisa takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, yang membenarkan, yang yakin tentang sesuatu yang gaib, yang tidak didapati oleh panca indera kita semasa hidup kita di dunia ini. Dan akal kita juga tidak bisa menggapainya saat ini. Dan hal-hal yang gaib ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ketahui melainkan dari wahyu yang Allah kabarkan. Contoh, iman kepada malaikat dan iman kepada Allah itu sendiri. Kita tidak bisa saat ini melihat Allah seperti apa, ya. Akan tetapi di akhirat nanti orang-orang yang beriman insya Allah akan Allah pertemukan ya dengan Rabb mereka yang belum pernah sekalipun dilihat oleh mereka semasa hidupnya di dunia. Sehingga ada riwayat yang mengatakan nantinya orang-orang yang beriman ketika bertemu, ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mereka akan ragu, benarkah ini Allah, Tuhan yang selama ini kami sembah, begitu ya. Berbeda dengan orang-orang musyrikin yang ketika didatangkan Tuhan mereka akan mengaku inilah Tuhan kami. Ya, meskipun tentu saja secara rinci mungkin akan dibahas di ayat yang lainnya ya. Yang jelas beriman atau membenarkan sesuatu yang gaib ini, kita memiliki tuntutan itu ya. Kita harus beriman kepada yang gaib, kepada malaikat, iman kepada Allah itu sendiri. Kita harus yakin dan membenarkan adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang juga membenarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Dan juga apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabiullah Muhammad dari hikmah-hikmah atau yang lebih kita kenal sebagai sunnah ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri memiliki sifat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya ucapan beliau itu tidaklah berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu juga wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Dan juga orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membenarkan adanya hari akhirat, adanya kehidupan setelah kematian, dan serangkaian proses-proses setelah adanya kematian itu, mulai seperti adanya alam barzah, kemudian adanya yaumul hisab, kemudian ada yaumul jaza ya, hari perhitungan, ada hari pembalasan dan sebagainya. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang takut kepadanya, tentu saja mereka adalah orang-orang yang membenarkan kabar-kabar seperti ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu orang-orang yang bertakwa ya atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk darinya, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari zat yang maha menciptakan, dari zat yang maha memberikan petunjuk, maka mereka adalah orang-orang yang al-faizun, yang menang, yang sukses, yaitu orang-orang yang mendapati apa yang mereka pinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang akan selamat dari apa-apa yang mereka lari darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu atau beberapa sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita petik dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.